Menteri ATR BPN Nusron Wahid melakukan rapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI pada Kamis lalu dan dalam rapat tersebut, Komisi 2 menyebut agar pemerintah dan legislatif tidak hanya menjadi tukang cuci piring, namun bisa menemukan siapa dalang di balik pagar laut ini. Lalu akankah mampu terungkap dalam waktu dekat? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Rifki, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja Bang Rifki. Jadi kalau kemarin Pak Nusron Wahid sudah mengatakan akan atau sudah membatalkan 50 eh, tanah di sana, kemudian sudah mencopot 6 pejabat ATR BPN, seberapa itu sudah cukup begitu? Padahal belum ada aktor yang terungkap. Ya, paling tidak publik belum mengetahui siapa yang kemudian bisa memasang sepanjang 30 kilometer begitu Bang. Ya, dalam kapasitas beliau sebagai Menteri ATR BPN, apa yang beliau lakukan, saya kira perlu mendapat apresiasi kita bersama. Satu, beliau berani membatalkan sertifikat hak guna bangunan di 50 bidang tanah yang ada di wilayah perairan atau laut di Tangerang, Banten. Sembari itu, beliau melakukan investigasi internal melalui Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN yang menemukan 9 orang eh, pegawai ATR BPN yang kemudian bermasalah, lalu sebagian besar diantaranya diberikan sanksi berat. Apa itu sanksi berat? Pencopotan dari jabatannya. Saya kemarin menyampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Saudara Menteri ATR BPN agar Saudara Menteri juga proaktif untuk memberikan data-data kepada aparat penegak hukum. Karena berdasarkan informasi yang kami dapat, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tertentu dalam kasus pagar laut yang kita bicarakan hari ini. Nah, pembatalan sertifikat itu menjadi pintu masuk sebetulnya. Pengusutan, penyelidikan, satu tindak pidana. Apakah sertifikat yang diterbitkan itu hasil dari penyalahgunaan kewenangan, atau misalnya ada tindak pidana yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN kita apresiasi pada satu pihak, tapi kemudian kita juga dorong agar beliau memberikan data-data yang bisa menjadi bukti permulaan awal atas penegakan hukum dalam kasus ini. Oke, tapi dalam rapat dengar pendapat kemarin, apakah memang tidak secara clear begitu Bang disampaikan? Sampai kemudian salah satu rekan Anda, Kang Dede Yusuf mengatakan ya ada banyak kejanggalan, Desa Kohot menjadi tempat yang paling banyak, pagar lautnya, bahkan kepala desanya disebut memiliki Robicon yang jangan-jangan anggota DPR saja belum punya begitu Bang. Kalau dari sisi paparan data ya, berdasarkan jumlah bidang tanah 263 sertifikat ekuivalen dengan 263 bidang tanah di kawasan Tangerang, Banten itu semuanya sudah dipaparkan oleh menteri dan jajarannya. Lalu dari 263 sertifikat HGB itu kan 50 telah dibatalkan. Memang dari 263 itu paling banyak ada di Desa Kohot. Sisanya ada di 1-2 desa lain lah di kecamatan yang sama. Saya lupa persis nama desanya gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh Menteri ATR BPN kan memang menertibkan aparaturnya, menertibkan pejabat atau pegawai di bawahnya. Kalau kemudian isu terkait dengan apa yang disebutkan oleh Kang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2, kecurigaan, kenapa kepala desanya itu kaya raya, kenapa kemudian ada kekayaan yang janggal. Saya kira itu wilayah penegakan hukum kalaupun mau mengusut. Nah, pintu masuknya sebetulnya adalah data-data dari Kementerian ATR BPN. Kan kita bisa cek tuh sertifikat nomor berapa, tahun berapa terbitnya, bidang tanah luasannya itu seperti apa, lalu kita cek berdasarkan citra satelit. Secara yuridis dan secara fisik memang layak nggak ada HGB atau sertifikat hak milik
di atas bidang tanah itu. Kalau nyata-nyata bidang tanahnya nyata-nyata lautan, maka kan kemudian perlu kita usut lebih lanjut. Kok nekat ya gitu? Mhm. Laut disertifikasi. Kenapa nekat? Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan hukum yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Oke, Bang, kalau begitu yang juga menarik kemarin Menteri Nusron Wahid juga menyebut bagaimana yang ada di Bekasi begitu, bahwa mengatakan SHGB yang ada di sana adalah dari dua perusahaan yang berbeda tapi sudah terbit secara berkala dari sekitar 2012. Namun kemudian ketika sertifikat di atas 5 tahun maka tidak bisa langsung dicabut begitu, harus berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. DPR bagaimana kemudian mendorong agar langkah-langkah ini terus dilakukan begitu, Bang? Meski memang ada apa ya, titik sulit bertemu ketika memang ada aturan hukumnya begitu. Saudara Nusron kan kemarin menggunakan asas contrarius actus. Contrarius actus itu artinya satu keputusan pejabat administrasi negara yang bentuknya seperti surat-surat keputusan gitu atau peraturan tertentu itu kan tidak berlaku absolut jika terdapat fakta-fakta lain yang bisa membatalkan satu keputusan itu. Maka Mhm. dari itu kita sangat sering membaca misalnya jika didapat misalnya apa namanya keadaan tertentu maka keputusan ini dapat ditinjau ulang. Itu asas contrarius actus. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa membatalkan? Yang bisa membatalkan itu pejabat yang menerbitkan dan atau pejabat yang lebih tinggi minimal satu tingkat di atasnya. Oke. Dalam kasus-kasus sertifikat yang diterbitkan ini rata-rata kan diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan level kabupaten kota. Maka sebetulnya kalau menggunakan asas contrarius actus tanpa harus meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, Menteri ATR BPN itu memiliki kewenangan sebagai pejabat tata usaha negara untuk membatalkan. Tapi kan membatalkan satu sertifikat yang merupakan alas hukum atau alas hak atas tanah, itu kan harus ada alasannya. Paling tidak ada dua alasan. Satu, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau melanggar aspek yuridis. Yang kedua, secara fisik memang nggak pantas lagi ada sertifikat. Oke. Nah, kasus di Tangerang, kasus di Sidoarjo itu Bram, itu udah jadi laut. Waktu diterbitin sertifikat masih bentuknya tambak. Begitu sekarang udah puluhan tahun jadi laut, maka dari itu harus dibatalkan. Oke, Dan Bang, sebetulnya berarti Komisi kan 2 dengan logika tidak itu, Bang sebentar, Rifki secara otomatis kan bisa sebentar, dibatalkan sebentar. begitu, Bang? Komisi 2 DPR RI sudah punya data Mhm. 23 titik yang serupa yang ada di Indonesia. Oke. Jadi bukan hanya di 3 titik yang sekarang kita bicarakan, Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo. Nah, semua ini menurut saya harus kita lihat dengan objektif, karena pada satu sisi kita bicara soal penegakan hukum, pertanahan, dan tata ruang, pada sisi yang lain kita juga harus tahu bahwa penerbitan SHGB, SHM itu hanya satu step awal bagi satu proses komersialisasi atau investasi yang ada pada wilayah-wilayah yang kita bicarakan ini. Gitu. Oke, Bang Rifki, kalau begitu pertanyaan saya, bagaimana kemudian hal-hal seperti ini Anda mengatakan tadi 23 titik kalau tidak salah di seluruh Indonesia, ini bisa menjadi evaluasi bersama, desakan dari Komisi 2 kepada Kementerian ATR BPN untuk kemudian merapikan lagi mana yang masih cocok sesuai dengan apa yang ada sesuai peruntukannya di awal, mana yang sudah tidak sama lagi seperti kata Anda tadi, Bang. Hari Selasa besok, tanggal 4 Februari 2025, kami akan memanggil sejumlah pejabat eselon 1 Dirjen di Kementerian ATR BPN untuk kita mengevaluasi HGB, HGU, dan hak penggunaan lain yang diberikan oleh kementerian kepada sejumlah case yang kemudian menjadi atensi Komisi 2 DPR RI. Dan karena itu saya kira rapat di Komisi 2 bersifat terbuka, transparan, live, secara langsung kami
siarkan dan bisa kemudian dirilai oleh berbagai macam media, termasuk media televisi, kami akan menggunakan fungsi pengawasan konstitusional kami dengan semaksimal mungkin Mhm. untuk kita mendudukkan seluruh persoalan ini dengan objektif. Saya ingin katakan objektif. Jadi kita tidak menggunakan sakwa sangka, tidak menggunakan optik yang negatif. Kalau memang di situ berdasarkan hukum, memang diberikan alas hak atas tanah. Lalu selanjutnya misalnya sudah ada reklamasi yang juga secara yuridis bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum pertanahan, tata ruang, dan lingkungan. Dan di situ sudah ada misalnya pertumbuhan ekonomi di kawasan yang merekrut banyak sekali tenaga kerja misalnya, maka saya kira hal-hal seperti ini juga harus kita lihat dalam insight yang lain gitu. Hmm. Selain misalnya kasus yang ada di Tangerang, yang ada di Sidoarjo, dan yang ada di Bekasi. Oke, baik. Kami publik tentu menunggu proses ini terus berjalan dan bagaimana transparansinya itu Bang, yang kemudian pasti akan dituntut oleh publik. Terima kasih atas waktu Anda, Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Nizami Karsayuda telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang Rifki. Selamat malam.